Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wageng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul ini ada kaitannya dengan situasi karmik. Karmik yang ingin saya sampaikan ini dari seseorang, bisa saja yang pernah meremehkan kamu, yang pernah mempermainkan situasi kamu dengan kondisi magic dari pihak ketiga. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah akan memberikan gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran ini dari setiap tindakan yang pernah kamu lakukan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena bisa saja setiap kali mengambil tindakan, sepertinya tindakan yang kamu lakukan lagi-lagi memberikan diri kamu suatu bentuk kerugian. Saya berbicara dari apa yang barusan saya katakan tadi, bukan berarti saya tidak memiliki alasan. Justru karena saya memiliki alasan kenapa saya berbicara seperti itu. Sebagai satu contoh dari komitmen kamu, sebagai satu contoh dari persahabatan kamu. Kalau saya menarik dari kata komitmen, komitmen kamu itu adalah kesalahan yang begitu sangat fatal sehingga membuat diri kamu frustasi, sehingga membuat diri kamu merasa terbebani, sehingga membuat diri kamu seperti orang yang benar-benar tercekik. Saya berbicara dari apa yang saya katakan bukan berarti saya ingin menyudutkan diri kamu, bukan berarti saya ingin menyalahkan diri kamu, bukan berarti saya ingin menghakimi diri kamu, tetapi orang yang kamu pilih di dalam kehidupan kamu adalah orang yang tidak mampu untuk memberikan kamu kebahagiaan.
Komitmen kamu adalah komitmen kesalahan terbesar. Dia datang terhadap diri kamu bukan memberikan kebahagiaan, tetapi kamu datang terhadap kehidupan manusia itu memberikan kebahagiaan. Kartu pertama Dekariot. Saya akuin memang komitmen kamu ada pondasi. Saya akuin memang komitmen kamu ada situasi yang dimana dipertahankan. Tetapi pondasi dan dipertahankan bukan berarti menganggap diri kamu sebagai seseorang yang bisa mendapatkan ketenangan. Kamu hanya dianggap sebagai orang asing. Kamu hanya dianggap sebagai orang asing. Sekalipun komitmen kamu ada pernikahan. Kalau memang pernikahan kamu tidak menganggap diri kamu sebagai orang asing, coba lihat situasi kamu saat ini. Manusia itu keberadaannya di mana? Di samping kamu atau bayangan kamu yang ada di samping kamu? Nih, Dekariot, Wak Geng. Apa yang saya katakan tadi itu belum mengarah terhadap judul yang saya ucapkan. Belum mengarah terhadap judul yang saya ucapkan. Kalaupun kartu ini saya kaitkan dengan judul yang saya katakan tadi, situasi karmik. Lagi-lagi kartu ini akan mengatakan seseorang lagi dalam posisi keadaan yang bersifat frustasi. Ada situasi ataupun keadaan yang sedang diterima dari seseorang, tetapi yang diterima ini adalah karmik. Karmik yang diterima seakan-akan membuktikan tidak siap untuk bersifat frustasi, tidak siap untuk menerima kehancuran. Muncul kartu The Tower. The Tower, yang dimana kemunculan kartu ini mungkin kamu sudah mengetahui artinya. Karena setiap kali saya mengangkat kartu ini, saya akan mengartikan kartu ini. Kartu ini berbicara secara apa? Kehancuran, malapetaka, bencana, ketakutan, keruntuhan. Ini dia. Kalau seandainya saya kaitkan dengan judul yang saya ucapkan tadi, saya rasa kartu ini berbicara dalam situasi kehancuran yang sedang diterima oleh seseorang atas dasar karmik. Tetapi apa yang diterima dari situasi kehancuran seperti merasa ketakutan dan tidak terima. Mantap kan, Wak Geng? Ketika memperlakukan diri kamu, di mana posisi kamu hancur yang diberikan oleh seseorang, kamu menerima. Tetapi ketika seseorang menerima situasi karmik dari perlakuan, seseorang yang menerima karmik ini tidak menerima dan belum siap. Di luar dari apa yang saya katakan, bisa saja seseorang yang pernah meremehkan kamu, ini seperti tidak mau melihat kondisi kamu ada perubahan. Seperti tidak mau melihat diri kamu ini lepas dari kehancuran. Muncul kartu Three of Cups. Kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 3 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ketiga cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan. Membenarkan dalam arti apa? Ini situasi karmik yang sedang diterima oleh seseorang yang pernah meremehkan kamu. Dalam keadaan yang bersifat tidak ada keceriaan, tidak ada kegembiraan, tidak ada situasi kesenangan, tidak ada situasi yang dimana secara energi merasa bahagia. Muncul kartu Six of Cups. Kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 6 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-6 cawan yang barusan saya katakan tadi, satu cawan yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul yang saya ucapkan. Membenarkan dalam arti apa? Ini situasi karmik
yang pernah diperlakukan terhadap diri kamu, seakan-akan seseorang ini masih akan datang terhadap diri kamu, tetapi kedatangan dari seseorang ini bisa saja meminta maaf terhadap diri kamu, bisa saja memberikan kata penyesalan terhadap diri kamu, bisa saja seperti mencoba untuk mencari rasa simpati dan empati yang kamu miliki. Ini dia wakil. Seakan-akan karmik yang saya katakan tadi, ini belum siap untuk diterima oleh seseorang karena memang seseorang ini tidak mau untuk mendekatkan diri terhadap diri kamu dari situasi perlakuan yang pernah diberikan terhadap diri kamu, tetapi dipaksa secara pergerakan semesta agar seseorang ini mendatangi diri kamu. Muncul kartu Seven of Coin sama dengan Seven of Pentacles yang terdiri dari 7 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari ketujuh koin tersebut, ya satu koin yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan. Membenarkan dalam arti apa? Bukan hanya situasi karmik yang sedang dirasakan oleh seseorang, tetapi di balik dari situasi karmik ini seperti ada hukuman berupa tabur tuai. Ini kartu yang selalu saya katakan, apa yang pernah ditanam terhadap diri kamu sedang dituai oleh seseorang, tetapi seseorang yang menuai dari apa yang ditanam terhadap diri kamu berupa kehancuran, berupa keterpurukan, berupa kefrustasian. Saya rasa seperti tidak mau menerima yang dituai, seperti belum siap, seperti merasa gelisah, seperti merasa ketakutan, seperti merasa terpuruk. Muncul kartu Two of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 2 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari kedua tongkat tersebut, ya satu tongkat yang saya tarik ini pun lagi-lagi masih membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Ini situasi karmik yang sedang diterima oleh seseorang dalam kondisi yang dimana seseorang ini penuh dengan kebingungan. Seseorang yang pernah membuat kehidupan kamu hancur, runtuh. Ini keadaannya lagi kehilangan arah, lagi kehilangan kebahagiaan, lagi stuck dalam satu tempat. Muncul kartu Nine of Wands, kartu tongkat lagi yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 9 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-9 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini lagi-lagi masih membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Situasi karmik yang sedang diterima oleh seseorang. Seseorang ini saya katakan lebih banyak melamun saat ini, lebih banyak merasa ketakutan, lebih banyak situasi yang mengabaikan diri dari berbagai orang, dari kondisi keramaian. Seperti orang yang lagi merasa waspada, seperti orang yang penuh dengan kekhawatiran, seperti orang yang dimana pemikiran tidak merasa tenang. Muncul kartu Judgment, kebangkitan dari situasi kematian, awal dari situasi kehancuran. Jadi kalau saya gabungkan kedua perkataan yang barusan saya katakan tadi, apabila saya kaitkan dengan judul yang saya ucapkan tadi, lagi-lagi kartu Judgment ini masih membenarkan judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Situasi karmik yang sedang diterima oleh seseorang yang pernah membuat kehidupan kamu hancur, ini
sedang menerima penghakiman. Penghakiman bukan berarti saya mengatakan ada perubahan, ada kemajuan, ada perkembangan. Justru kebalikannya, seperti orang yang menerima keadaan membusuk, seperti orang yang sedang bersifat mengambang. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu judgment sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.